Yohanes Pembaptis berkata di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 33, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa ingin agar kita semua memperoleh hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Untuk itu Dia mengutus putranya ke dunia, sehingga kita dapat menerima sumber hidup yang berkelimpahan itu melalui Roh Kudus-Nya. Saudara-saudari terkasih, dewasa ini Tuhan sedang memperbaharui gerejanya dengan mencurahkan Roh Kudus sebagai jawaban atas doa Paus Yohanes ke-23 menjelang Konsili Vatikan kedua. "Perbaharuilah ya Tuhan gerejamu sebagai suatu Pentakosta baru." Bapa ingin agar semua orang memiliki hidup baru dalam Roh Kudus itu. Jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita akan dapat mengalami suatu kehidupan yang baru. Di dalam Dia segala dosa kita dapat diampuni, apapun yang telah kita perbuat. Kita membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 17 sampai 18, Tuhan berkata, "Biarpun dosamu merah seperti kirmizi, aku akan membuatnya menjadi putih seperti salju." Atau kita membaca di dalam Mazmur pasal 103 ayat 10 sampai 12. "Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kejahatan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Setelah bangkit dari antara orang mati dan kembali kepada Bapa, Yesus mengutus Roh Kudus kepada kita untuk memberikan hidup baru. Bila Roh Kudus datang kepada kita secara baru, kita akan menjadi manusia yang berubah sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan mengalami cinta dan kehadiran Allah dengan cara yang baru. Kita akan mengalami Allah berbicara dalam hati kita, mengajar kita, dan membimbing kita. Kita akan menjadi sadar dan mengenal Yesus sebagai Tuhan kita. Yesus Tuhan mulai menjadi dasar hidup kita. Kita dapat berdoa secara baru, yakni doa kita akan lebih berpusat kepada Allah dan kurang pada diri sendiri. Doa kita akan lebih sering merupakan doa pujian dan syukur. Kitab suci, liturgi, sakramen-sakramen menjadi lebih hidup. Buah-buah Roh Kudus akan berkembang dalam diri kita, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seperti yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kita dapat menerima karunia-karunia roh untuk mengabdi Allah. Seperti dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama pasal 12 ayat 8 sampai 10. Karunia-karunia Roh Kudus itu adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan
bahasa roh itu. Saudara-saudari terkasih, salah satu doktrin terpenting dalam Alkitab adalah baptisan dalam Roh Kudus. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Pertanyaan untuk kita sekarang adalah, bagaimana kita mendapatkan baptisan dalam Roh Kudus itu? Tentu kita mendapatkannya ketika kita menerima sakramen baptis atau sakramen krisma. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa setelah kita menerima sakramen-sakramen itu, hidup kita begitu-begitu saja? Memang tidak semua orang. Ada yang hidupnya baik, tapi ada orang yang hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan. Bahkan ada orang yang bukan menjadi orang baik, tetapi menjadi orang jahat. Di manakah buah-buah Roh Kudus itu? Pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah orang Katolik bisa menerima lagi baptisan dalam Roh Kudus itu supaya pohon kehidupannya menghasilkan buah-buah Roh Kudus? Tentu. Saudara-saudari terkasih, bagaimana caranya? Yakni dengan merawat pohon kehidupan kita agar berbunga dan menghasilkan buah berlimpah. Baik buah-buah rohani, tetapi juga buah-buah jasmani. Seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Bagaimana merawatnya? Pertama-tama, tentu kehidupan kita yang baik, benar, dan jujur setiap hari. Dalam doa-doa pribadi, pembacaan firman Tuhan, devosi-devosi termasuk devosi kepada Bunda Maria. Ada sekian banyak devosi. Tentu tidak perlu semua devosi. Biar satu saja, tetapi kita tekun dan disiplin menjalankannya. Kita juga dapat menerima sakramen tobat secara rutin dan juga menerima sakramen Ekaristi, entah itu pada hari Minggu tetapi juga pada hari biasa. Karya-karya sosial karitatif, membantu orang yang lebih susah dari kita di sekitar kita atau di mana saja, itu merupakan cara-cara kita untuk merawat pohon kehidupan kita sehingga berbunga dan berbuah banyak. Di samping itu, setiap tahun kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Baiklah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya menjelang hari raya itu. Misalnya dengan menerima sakramen tobat, mengikuti retret atau menyepi ke tempat retret, atau retret pribadi, berpuasa, menolong orang miskin, agar pada hari raya Pentakosta kita benar-benar menerima pencurahan Roh Kudus yang membaharui hidup kita. Terkadang miris, orang Katolik ada yang tidak pernah mengikuti retret selama hidupnya. Rekoleksi juga jarang-jarang. Mungkin karena tidak ada uang duduknya. Suatu ketika saya bertanya kepada pasangan yang hendak menikah gereja setelah 5 tahun hidup bersama dan memiliki 2 anak yang belum dibaptis. Saya katakan, apakah sakramen perkawinan itu sangat penting buat Anda berdua? Betul, Pastor. Penting sekali, katanya. Dengan perlahan saya katakan, jangan berbohong kepada saya. Jika sakramen perkawinan itu penting buat Anda, setidaknya Anda tidak menunda pernikahan Anda sampai 5 tahun. Karena sebagai orang yang normal, untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidup, pasti dia ingin sesegera mungkin merealisasikannya. Ada juga cerita tentang seorang bapak yang berdoa kepada Tuhan ketika melihat tetangganya yang tertimpa musibah. Dia berkata,
Tuhan, mengapa engkau tidak menolong dia? Dan Tuhan menjawab, tetapi aku telah menciptakan engkau untuk menolong dia. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.